سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ar-rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, rahmah kamilah syamilah jami'ah min darid dunya ila daril akhirah. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, beserta para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat, terlebih akhi filal karim Al-Ustaz Al-Haj Zainuddin dan juga Muqassimul Awqat yang telah membagi waktu dan tempat untuk saya guna menyampaikan ceramah agama berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, yang mustahabbah, yang sunnahnya sunnah biasa maupun yang muakkadah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, dosa-dosa kita yang besar yang kecil dengan barokah Ramadan ini diampuni oleh Allah, karena memang tujuan didatangkannya bulan Ramadan itu untuk menghapus dosa dan noda. Ramadan, Ra, Mim, Dot, Alif, Nun, pembakar dosa, sengaja untuk umat Nabi Muhammad SAW agar menjadi insan yang kamil, mukmin yang sempurna. Dan mudah-mudahan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini, nanti kita meninggal dunia dalam keadaan tidak punya dosa apapun. Itu yang penting itu. Persiapkan sejak dini, mulai sekarang. Ya, lakukan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah itu dengan segala konsekuensinya, dengan segala lawazimnya, agar benar-benar bermakna, bermutu, berarti, tidak sia-sia. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ada orang yang berpuasa tapi masih berbuat maksiat, masih ghibah, masih namimah. Nah, ini disindir kita oleh Nabi itu. Apa kata beliau? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal jumu'u wal 'atashu. Atau kama qala, banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali alju. Apa arti alju itu? Lapar, wal 'atash, dan dahaga. Hanya lapar dahaga saja dia dapat, pahalanya enggak. Dianggapnya puasa itu hanya lapar dan dahaga, hanya menahan makan dan minum saja. Bukan hanya itu, tapi juga menahan syahwat, menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah itu memang bisa untuk sebagai upaya islahun nafsi, memperbaiki diri. Solat kita itu kalau baik bisa mencegah fahsya dan mungkar. Ayatnya mengatakan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Halo, ini masih pada hidup semuanya? Mudah-mudahan panjang umur ya. Saya doakan panjang umur,
sehat badan, berkah rizki, soleh-soleha keturunannya, dan banyak duitnya. Nah, dan duit aminnya kenceng ini. Emang perlu juga memang, tanpa duit nggak bisa megah ini masjid ya. Nggak mungkin ada AC, nggak mungkin ada kegiatan-kegiatan gitu. Tapi tidak semuanya harus dengan duit. Semangat itu juga perlu. Dan saya juga walaupun flu berat juga saya paksakan ke sini karena ya beberapa kesempatan saya juga tidak mengisi, mungkin karena sibuk atau di luar kota. Saya ini pria panggilan memang. Tempo hari ke Papua itu seminggu, ke Palembang 4 hari. Giliran Ramadan ya agak kecapean, dan saya ini sudah 3 hari itu nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore saya. Nah, karena puasa kan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena saya cinta kepada Bapak Ibu sekalian dan hormat kepada para asatidz, saya walaupun flu berat saya datang kemari. Walaupun saya udah izin ke Ustaz Zainuddin, mohon maaf saya nanti tidak ikut taraweh, takut nanti samping kiri kanan depan belakang ketularan flu gitu. Saudara yang saya hormati, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar kalau dilaksanakan dengan seksama, dengan baik, dengan ilmu yang cukup. Rukun sholatnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, sunnah-sunnahnya diketahui, yang membatalkan diketahui. Dan esensi daripada sholat itu sendiri adalah merupakan hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita fasih bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kita juga jangan lupa fasih ketika mengakhiri sholat itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Hablum minallah, hablum minan nas. Wah, kalau begitu daripada sholat tapi masih berbuat maksiat, mendingan enggak. Nah, salah lagi nih. Silakan terus sampai pada akhirnya nanti akan menemukan itu. Ini agama itu bisa merubah pribadi loh, bisa merubah. Jadi ada cerita sedikit. Zaman Nabi itu ada sahabat tukang zina, tapi ngaku depan Rasulullah, ya Rasulullah saya ini laki-laki tukang zina ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Nabi nggak langsung melarang, oh kamu durhaka, kamu salah, kamu ini neraka, bukan. Saya mohon kamu untuk jujur saja. Oh itu aja ya Rasul, ya jujur aja. Begitu pulang dia mau berbuat zina, mikir dia, nanti kalau saya zina lagi ketemu Nabi ditanya, saya nggak jujur dosa, saya jujur juga malu. Akhirnya dengan nasihat Nabi tentang kejujuran itu pun, ini orang meninggalkan zina selamanya, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo lakukan ini agama dan syariat itu sampai Allah berikan kepada kita tentang halawatul iman, manisnya iman dan enaknya lapang dadanya kita itu dalam menjalankan agama akan terasa nanti. Ini sudah mulai saf-saf sudah mulai maju, saya perhatikan, padahal baru malam kelima ya, Masya Allah. Ini nanti malam ke 28 mungkin tinggal 2 imam dengan muadzin. Tapi insya Allah kalau di Babus Salam, nah insya Allah saya perhatikan tetap penuh. Ini mungkin karena ya hujan saja agak berkurang, atau mungkin ya ada hal yang lain mungkin. Puasa pun demikian. Puasa ini bisa menekan jiwa kita. Kita dipres oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah insan yang kamil, jadilah manusia yang sempurna. Imanmu itu jangan tanggung-tanggung. Ayo, lapar dahaga, niat yang benar, jangan menggunjing, jangan ngomongin orang, jangan adu domba, jangan fitnah. Sempurna itu. Dan Nabi katakan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini fasih nggak bahasa Arab saya ini? Alhamdulillah fasih ya. Ustaz saya ini
pemberitahuan. Karena belajar lama, saya tanya Ustaz Zainuddin. Saya itu orang Jepara itu kecil udah ngaji, Pak. Walaupun juga ngamplas kayu jati juga itu. Jadi anak kecil di sana itu kalau ngaji sekolah juga pakai kerja kecil itu ngamplas gitu. Jadi produktif di sana itu. Saya udah dari dulu itu pekerja keras di Jepara, kemudian di Pecangaan, kemudian dan alhamdulillah beasiswa di Libya, dan alhamdulillah melanjutkan ke Riyadh Saudi Arabia, dan kemudian sekarang merintis pondok pesantren Tajul Quran Markazuna di Buaran Klender Duren Sawit, dan gratis. Yang tidak mampu, yang mampu gratis, malu dong, bayar tapi nggak ada patokan, silakan berapa aja. Itu pondok tahfidz, silahkan hadir nanti kalau ada waktu. Malam yada qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan jahat, ucapan kotor, jorok, atau mengerjakan kejahatan, dia nggak bisa ninggalin itu, maka Allah nggak peduli mau dia lapar kek, mau dahaga kek gitu, mau puasa kek, tapi ya harus itu. Di samping kita puasa dari makan dan minum, juga puasa dari ngomongin orang dan perbuatan jahat, sehingga eksistensi pahala itu sempurna. Dan ketika kita meninggal dunia itu nggak ada dosa sedikit pun diampuni oleh Allah, dan pahala kita itu dilipat gandakan menjadi mukmin yang kamil, dan syukur-syukur masuk surga tanpa hisab nanti itu. Amin dong. Ya Rabbal, kita kan bakal meninggal semua kan. Nah, bekal kita apa? Perlu. Jangan sampai menjadi orang Islam, sholat enggak, puasa enggak. Sekarang saya perhatikan sudah mulai ya, pembukaan 5 cm, 10 cm sudah mulai di warung-warung sekarang. Kakinya saja kelihatan. Ini lama-lama begitu 10 ke sana sudah setengah. Lama-lama udah 20 hari ke sana udah bebas. Padahal Islam loh. Hati-hati. Sekali nggak puasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, seandainya dibayar dengan puasa 1 tahun itu nggak cukup. Saking sakralnya ibadah puasa Ramadan, kado spesial kok disia-siakan. Keistimewaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW kok nggak digunakan dengan baik. Sayang sekali. Sebagai bekal untuk kita semua nanti, mudah-mudahan ketika meninggal nanti husnul khotimah. Nanti kita nggak tahu kapan dan di mana. Habib Ja'far 47 tahun, belum 50, saya udah 50 lebih. Doakan biar sehat panjang umur. Udah 53, kelahiran 71 saya. Tapi kata istri saya baru umur 27 katanya. Kata istri saya. Ya, saya doakan Bapak Ibu juga panjang umur semuanya. Terutama yang muda-muda ini, kalau pengen panjang umur, sehat badan, gunakan waktu muda dengan baik. Jangan difoya-foyakan, jangan dimubadzirkan tenaganya. Simpan tenaga itu, irit-irit tenaga, sehingga nanti di hari tua masih ada cadangan energi. Kan logis kan itu. So, ada pepatah begini, bukan pepatah ya, mungkin pantun Ki Hasyim Adnan dulu. Kelapa muda dipuas-puasin, kelapa tua dibikin bubur. Waktu muda dipuas-puasin, di hari tua tinggal babak belur. Jangan begadang yang tidak ada artinya. Jangan bergaul dengan pergaulan bebas. Jangan mabuk, jangan narkoba, jangan main game mulu. Ini saya lihat anak-anak, la ilaha illallah, nggak di rumah, nggak di warung, nggak di sekolahan, nggak di motor, kadang game terus. Apalagi yang judi online sekarang,
Saya itu hampir tertarik kemarin ada penawaran, Anda perlu untuk lebaran 300 juta kami siapkan. Saya coba, judi. Untung nggak saya klik begitu. Waduh, ini Ustadz main judi nanti. Saya tertarik, disuruh nomor rekeningnya ini, nggak taunya, togel Singapura ini. Naudzubillah min. Silakan main game seperlunya anak muda. Tapi Anda harus ingat nanti, man syabba ala syai'in syaba alaih. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu itu nanti di hari tua pun begitu. Sekarang nih main game terus sampai tua nanti. Nggak percaya. Tapi kalau sekarang ibadah, muda ibadah, nanti tua juga ibadah. Mudah-mudahan saya doakan yang muda-muda ini nanti di hari tua semua menjadi orang ahli ibadah, dan keturunannya pun ahli ibadah, berbaik dan berbakti kepada orang tua. Nanti anak kita pun berbuat baik kepada kita. Nah, kalau sekarang durhaka kepada orang tua, punya anak pun lebih parah lagi. Sekali lagi, siapkan diri kita untuk menyongsong kematian dengan baik, dengan mulai dari diri sendiri, perbaiki diri, memperbanyak bekal, sholat, puasa, zakat, ibadah, infak, sedekah, nyumbang, nyantuni, membantu, membiayai. Nah, itu masuk dalam bekal itu. Kalau sebagai orang Islam sholat enggak, puasa enggak, kemudian nyumbang enggak, kepada tetangga hasut iri hati dengki, enggak punya bekal sama sekali, tahu-tahu mati, nekat itu orang namanya. Enggak punya bekal kok mati. Kalau yang hadir ini Pak Haji, saya lihat jamaah semuanya ini dari segi wajah, ini wajah-wajah yang sudah cukup bekal ini. Silahkan. Kalau ada yang mau duluan silakan. Saya doakan husnul khotimah. Kan nggak tahu kapan di mana kan. Naik kematian, misterius problem. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar, nggak sakit nggak kenapa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan nggak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Itu yang nggak cukup bekal itu, jadi memedi. Ruhnya gentayangan. Jadi intinya, alhamdulillah Allah Maha baik. Allah itu melihat kebaikan dan menutupi aib. Berpuluh-puluh tahun orang berbuat maksiat, berbuat jahat, sekali taubat nasuha diterima oleh Allah. Ada orang 99 sudah dia bunuh, datang ke rahib, seorang pendeta. Pak pendeta, mau tanya Pak, saya pembunuh, 99 orang sudah saya bunuh, kira-kira saya tobat diterima enggak? Oh enggak bisa, udah kelewatan banyak ente bunuh orang. Saking keselnya pendeta dibunuh pula, genep cepek. Kurang ajar nih, saya mau tobat nggak boleh, nggak diterima, sekali saya bunuh. Datang ke Ustadz, Pak Ustadz, saya pembunuh ini, 100 orang sudah saya bunuh, kira-kira kalau saya tobat diterima nggak oleh Allah? Nggak tahu Ustadz tuh, diterima dong, benar Pak Ustadz? Iya diterima. Akhirnya dia ingin tobat, ingin melaksanakan ibadah, di tengah perjalanan mati kan itu. Dalam hadis kan ada itu. Belum ibadah belum. Kalau bahasa kita begini, sudah ingin menuju ke Masjid Babus Salam, di tengah jalan mati. Berebutlah dua malaikat, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Dia kan belum berbuat baik, baru mau. Kata malaikat rahmat, oh bagian saya ini, kan dia udah niat berbuat baik, dia niat tobat kepada Allah. Akhirnya Allah utus malaikat supaya mengadili mereka berdua. Coba ukur, lebih dekat ke tempat yang mau ibadah atau lebih dekat ke tempat yang awalnya. Dengan izin Allah diukurlah, dan alhamdulillah ternyata lebih dekat ke tempat yang dia mau tobat, ke tempat yang dia mau tuju itu.
dan alhamdulillah dia termasuk orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum ibadah, belum sholat. Lalu bagaimana kita yang tiap malam di sini dan setiap sholat jamaah kita juga ikut sholat jamaah, bahkan kita sholat duha, tahajud, insya Allah lebih daripada sekedar itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi semangat kita beribadah, raih kemenangan, melawan hawa nafsu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan, inayah, nusrah untuk kita semua lahir batin. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة تراويه جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.